Ini ora kena to. Apa? Karena aku soalnya bau wanter ya. Saiki kadang ora. Gonanmu kok pas ngono kuwi. Ini ya pas ya. Saiki aku cocok tami jene. Pas. Sudah daftar sendiri. Sudah daftar? Sudah. Alhamdulillah, makasih ya. Ya. Bingung Ini marani aku, saiki marani meneh kon daftar wis pokoke sudah ngono ya. Sik tak rada tak ngono. Iki lighting ngesornya apa tunggahnya ta bener? Ya pas. Oke, pas ya. Kita. Oke. Ngadeke rontok jejeg ngene lho kita itu membiasakan kepada para wanita agar kita Lu penak ngene lho. Tubuhku seksi itu terbukti dari caramu. Aku seperti ada di dalam. Oke ya. Oke. Salam membuka kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Pojok TKW. Halo teman-teman. Di sini saya bersama Mbok Diana Anzumi. Halo, bersama Pojok TKW Diana Anzumi, dan ini adalah di channelnya Diana Anzumi. Oh yeah, wong Kediri. Halo, berjumpa lagi bersama saya Pojok TKW. Sekarang saya bersama Mbok Diana Anzumi di channelnya Mbok Diana. Tangan semuanya, karena yang kita bahas malam ini, hari ini yang sedang hangat, yang sedang panas, yang sedang umum. Ini yang umum, maksudnya dalam artian begini, berita ini kan lagi panas, lagi viral, menjadi sebuah kontroversi dari penilaian buruk dan baiknya. Kalau kita sih netral ya. Kita netral dan hanya memberikan opini kita aja. Opini menurut kita, dan kita juga tidak akan memancing keributan karena kita memang sudah ribut. Jadinya kita tidak akan memancing keributan di dalam pembahasan kali ini. Kita akan membahas tentang yang lagi viral di Hongkong, yaitu garangan. Nah, dalam artian garangan ini adalah bukan hewan, bukan kewan, tapi mungkin sebutan bagi mohon maaf ya para lelaki yang kurang tepat atau yang kurang baik, yang sekiranya memang nggak baik gitu aja. Karena kita sedang membahas sesuatu ya yang konon katanya itu gimana sih? Itu ceritanya. Kamu mengikuti berita ini tidak? Aku mengikuti Mbak, dan ini korbannya itu wakil banget Mbak, enak sing hamil. Korbannya itu di Hongkong dan di luar Hongkong juga kan, dengar-dengar ada yang di Taiwan juga. Ada yang di Taiwan juga. Katanya di Taiwan korban Mbak yang di Taiwan itu apa sudah punya anak dan umurnya 7 tahun. Hah? Tapi dia nggak ini. Yang perempuan ini nggak mencoba untuk mencari. Belum tahu ini, soalnya aku cuma baca di headline-nya yang Uya tadi yang sedang live sama Yuni kan. Jadinya katanya udah umur 7 tahun, jadinya bukan hanya pekerja migran yang berada di Hongkong, tapi juga yang berada di Taiwan juga gitu loh. Dan itu ngakunya apa sih Mbak, si ini loh, garangan ini ngakunya kepada ini nih kan aku sebenarnya nggak seberapa mengikuti, cuma kan ditanya teman-teman, katanya ada yang bilang dia mengaku seorang pengacara. Nah, berarti ini salah satu kedok ya teman-teman. Jadi berarti kayak love scammer ya, penipuan berkedok cinta. Penipuan berkedok cinta. Besok aja baliknya, sudah telepon majikan, besok tanggal merah libur. Iya belum sing tak omongan. Aku lho sing cancel aku. Oke. Nah, karena tadi membahas garangan, tadi kan iklan lewat, kita tidak akan mengedit dia. Jadinya ini katanya dia itu lelaki tersebut, nggak tahu, kita belum menyebut nama kan, lelaki tersebut yang disebut garangan atau codot atau boyo atau luwak, kan gitu ya. Nah, yang jelek-jelek lah yang kurang baik lah sebenarnya. Manusia itu kan udah diciptakan baik, tapi itu mungkin memilih jalan yang tidak baik. Jadinya dia itu katanya seorang pengacara, bilangnya ya, untuk mengelabui mbak-mbak itu, bilangnya dia seorang pengacara. Gitu. Dan gini, saya pedot dulu ya Mbak. Pedot, saya putus. Saya jeda dulu gini loh ya. Kalau kita berpikir secara logika ya teman-teman, ini pengacara ini kan duitnya akeh toh Mbak, dan berpendidikan tinggi. Kenapa harus mencari pasangan yang TKW? Ya, kalau kita notabene kita di Pandang rendah, meskipun sebenarnya kita juga nggak rendah-rendah banget kan. Maksudnya itu kan kalau dilihat dari segi profil apa ya Mbak?
jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dari segi pekerjaan itu kan pengacara itu tinggi, kalau TKW itu kan kita berada di bawah. Jadi ya itu kalau orang memandang kita secara kalau orang memandang sisi lain. Sisi lainnya seperti itu. Terus kalau kita berpikir secara logika saja, kok pengacara kok mau pacaran sama TKW ini, kira-kira ada apa loh Mbak? Kalau menurut aku sih bukan masalah pekerja migrannya tentang berpacaran sama siapa saja, karena kan juga ada teman-teman kita yang ada banyak, bener maksudnya ini benar-benar gitu loh. Ini kan pengacara Mbak, ini kan apa hukum itu apa jenis? Sarjana hukum Mak. Butuh tuh. Apa? Penegak hukum, penegak hukum bukan sih? Kenapa kok dia harus mencari TKW, padahal kalau dia mau mencari pasangan itu kan pasangan yang di Indonesia juga di Indonesia banyak, terus yang pekerjaannya itu selevel itu juga banyak, dan kenapa dia itu harus mencari TKW? Jadi seharusnya itu kita yang berposisi sebagai TKW atau tenaga kerja wanita atau buruh migran Indonesia itu, kita itu seharusnya itu berpikir gitu loh, maksud aku Mbak. Ya kan namanya kalau menurut aku sih dari segi seorang wanita itu kan kadang kita itu makhluk yang lemah. Iya. Dalam artian kita itu butuh kasih sayang. Iya. Mungkin dalam namanya orang jatuh cinta, ya aku nek kene kok bibire ini kok anak garangan seneng aku iki kok aku lipstikan ngene. Kok ayu aku nek kene, Je. Nah ini intermezzo sebentar ya biar tidak terlalu tegang. Aku ya rada ayu lah ngene. Ya lah apa sayu anjene jelas. Aku ayu nek digoyo anakku, aku kan tomboy asline. Kalau menurut aku sendiri gini, C, wanita selain makhluk yang lemah, dia tuh suka sentuhan, suka kelembutan. Nah, kalau dalam lagunya Ari Lasso kan ada satu bagian pada perempuan bila disentuh oleh lelaki. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Bagian itu. Nah, itu dalam artian seorang wanita mungkin kalau dalam masa kesepian seperti sebelahmu ini kan jomblo. Nah, kalau aku nggak kesepian, soalnya masih rame mendino kan. Jadi dalam artian dia mungkin membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian. Nah, di saat ada garangan tersebut, dia mungkin berbulu domba atau berbulu selimut yang indah sutra. Dia mungkin akhirnya membuat teman-teman, membuat para wanita, membuat mbak-mbak itu jatuh cinta dengan segala buayan asmara. Lagi dia omongannya kok terlalu mendayu-dayu. Nah, dalam artian kan gitu ya. Kenapa sampai bilang gitu? Kenapa korbannya kan bukan hanya 1-2, tapi yang di Hongkong aja 20 kan ya? Iya, itu 20 loh, yang beberapa itu sampai mengandung gitu loh. Dan garangan ini juga mengancam korbannya mengintimidasi atau meminta uang dengan cara itu menyebarkan video-video yang tidak pantas, yang senonoh sekiranya. Kalau dalam artian mungkin video senonoh namanya orang lagi bercinta, orang lagi jatuh cinta, mungkin kan itu kadang logikanya kan sudah nggak ada, lagi kan itu kebutuhan biologis dan lagi nafsu-nafsunya. Mungkin itu adalah sebuah nafsu yang tidak terkontrol, akhirnya kan mutu yang sekiranya nggak melakukan hubungan making love lah, terus itu di video atau apa. Nah, kelon guys, kelon gitu lah kan. Caranya seru tuh elit nol lah gitu. Making love kelon lah. Kelon itu sebenarnya kelon itu sakjane rek itu adalah kebutuhan semua manusia dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena kita konteksnya berbicara di sini bukan secara agama ya, kita kan berbicara yang secara netral aja gitu loh. Kita netral ya. Terjadi sebuah hubungan keranjang itu. Nah, itu kan hubungan yang terlalu mendalam, namanya juga orang jatuh cinta kan gitu. Iya. Jadi seks itu menurut aku wes lumrah guys. Zaman saiki seks bebas. Kita bicaranya bukan dalam agama Islam yang pasti berzina itu adalah berdosa dan itu dilarang, dilarang keras gitu. Bagi yang beragamanya bagus, mungkin omongan saya ini agak melenceng, tapi bagi siapapun yang beragama pasti tidak akan melakukan seks bebas. Seks bebas atau seks di luar nikah. Jadi alangkah baiknya ya kalau kok adem, C. Terek, aku orang tahu beler enggak apa-apa ya. Kalau tisu ya. Jadi alangkah baiknya kalau sebelum kita melakukan hubungan seksual itu Mbak,
kita itu pakai pengaman, pakai kondom. Kalau yang lakinya nggak mau pakai kondom, ya yang perempuan itu harus KB. Nah, iya. Karena apa? Karena kalau ada sesuatu yang yang tidak diinginkan, ini adalah pembahasan yang umum, secara meluas. Kita membahas secara meluas karena ini kita sedang membahas tentang garangan. Jadi ini saya nggak memandang ya ini agamanya Islam, Kristen, Buddha, sesuatu yang tabu, tapi kita juga harus berbicara. Kita harus berbicara karena seks itu emang adalah kebutuhan, dan apapun yang dilakukan itu kalau ada yang tidak baik itu loh Mbak, yang rugi itu pihak perempuan gitu loh. Mayoritas itu perempuan. Soalnya apa? Pastrot itu mesti wong wedok akan terjadi pembuahan sing meteng iku wong wedok, akhirnya mengakibatkan hamil. Nah itu hamil. Apalagi kan kalau melakukan lebih dari beberapa orang sampai 20. Bagaimana itu, apakah tidak takut terus kena penyakit? Iya. Nah, jadinya mungkin teman-teman saking pinternya garangan tersebut ya, saya doakan garangannya cepat kecekel, cepat bertobat dan cepat. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya wis rasano dewe, itu hukum alam kan. Hukum alam itu pasti ada, kita melakukan perbuatan buruk ya pasti ada timbal baliknya gitu. Jadinya ya kok sampai sebegitu banyaknya gitu loh. Seperti penjahat seks kan ini. Iya, penjahat seksual. Iya, di samping itu aku paling sebel itu kalau dia itu meminta uang itu loh Mbak. Aku yang paling saya nggak setuju itu mengintimidasi, dengan cara mengancam. Harus korbannya itu menyerahkan sejumlah uang. Nah, ini yang saya sangat tidak setuju. Ya. Karena tapi namanya juga garangan jahat kan. Dan itu pokoknya istilahnya suara terima jahat tapi benar-benar bejat gitu loh maksudnya. Iya. Kan itu bukan manusia. Kalau manusia yang diberi akal sehat yang baik itu akan digunakan, berarti dileboni setan. Iya, kayak aneh wes. Jadi dajjal. Kan jahat. Iya. Yo kan jahat pal pokoknya iki ngono. Yo, dadine wong lanang-lanang sing selingkuh kuwi. Jadi yo aku ki pesenku itu cuma